Lo pernah ngitung nggak sih? Butuh berapa tahun buat bikin tumpukan batu yang tingginya ngalahin Menara Eiffel, tapi lo bikinnya pakai tangan kosong? Bukan, gue nggak lagi ngomongin tentang proyek mercusuar di daerah terpencil. Gue ngomongin sebuah tempat di Cianjur, Jawa Barat. Tempat yang namanya Gunung Padang. Di mata orang awam, Gunung Padang itu cuma susunan batu kuno berbentuk punden berundak, kayak tangga raksasa yang dibuat dari ribuan tahun lalu. Tapi, di mata para peneliti, tempat ini udah jadi battleground terpanas di dunia arkeologi Indonesia. Bahkan, saking panasnya, pemerintah sampai harus turun tangan, bikin tim terpadu, ngucurin dana gede buat ekskavasi dari tahun 2011 sampai sekitar 2014. Selama bertahun-tahun, media dipenuhi klaim-klaim mind-blowing. Piramida tertua di dunia, lebih tua dari peradaban Mesopotamia, bahkan ada yang bilang ada ruangan rahasia di dalamnya. Bayangin, kita punya situs yang bisa mengubah total buku pelajaran sejarah dunia, dan itu ada di halaman belakang rumah kita sendiri, di Indonesia. Tapi, lu sadar nggak sih? Tiba-tiba, hype-nya hilang, ekskavasi berhenti, tim besar itu bubar, senyap. Nah, disinilah pertanyaan besarnya muncul. Dan ini yang nggak pernah dibahas di media. Proses pemugaran Gunung Padang, atau lebih tepatnya eksperimen penggalian masif itu, udah kelar. Terus, sekarang gimana? Apa yang terjadi pada sebuah misteri kuno saat mikrofon dan skopnya ditinggal pergi? Tahu nggak sih lu, kalau misteri yang sesungguhnya itu baru dimulai setelah ekskavasi berhenti? Kita harus mundur sedikit ke tahun-tahun kejayaan 2011-2014. Di zaman itu, Gunung Padang itu kayak proyek film blockbuster Hollywood, tapi versi arkeologi. Saking hebohnya, sampai ada tim khusus yang melibatkan ahli geologi, arkeolog, ahli radiokarbon, bahkan ahli fisika. Kenapa jadi blockbuster? Karena temuan mereka itu kalau benar bukan sekadar penemuan kuno, tapi penemuan yang melawan logika sejarah yang kita tahu. Tes karbon atau carbon dating menunjukkan material di kedalaman tertentu itu berusia lebih dari 16.000. Bahkan ada klaim sampai 25.000 tahun. Untuk mempermudah, coba lo bayangin gini. Sejarah peradaban modern kita dimulai dengan Sumeria di Mesopotamia, sekitar 6.000 tahun yang lalu. Mesir kuno, sekitar 5.000 tahun. Nah, kalau Gunung Padang ini benar-benar struktur buatan manusia, maka harus ada peradaban yang super maju, yang hidup saat zaman es terakhir, saat seluruh dunia masih sibuk berburu dan hidup di gua. Inilah awal dari keributan itu. Banyak arkeolog konvensional bilang, nggak mungkin, itu cuma batuan alam yang mengalami pelapukan, lalu dimodifikasi belakangan. Sementara, tim yang dipimpin oleh ahli geologi bersikeras, ini adalah struktur piramida berjenjang, bukan bukit biasa. Nah, kenapa proyeknya berhenti? Bukan karena kehabisan misteri, tapi kehabisan izin dan kehabisan konsensus. Ekskavasi masif itu menimbulkan kritik tajam dari pihak konservasi dan arkeologi yang melihat bahwa metode yang dipakai terlalu agresif, merusak lapisan atas yang merupakan situs punden berundak zaman megalitikum yang sudah terverifikasi. Analoginya begini. Lo mau membuktikan ada harta karun di lantai dasar. Tapi buat membuktikannya, lo harus ngebongkar habis-habisan lantai atas yang sudah merupakan warisan sejarah juga. Akhirnya, Komite Cagar Budaya Nasional intervensi. Pemerintah bilang, stop dulu, kita perlu mencerna data. Kita perlu melindungi yang sudah ada. Jadi, proyek itu bukan kelar, tapi terpaksa dihentikan karena konflik metode dan etika. Dan ketika ilmuwan pergi, kekosongan itu diisi oleh hal yang lain. Ketika ekskavasi resmi berhenti, tiba-tiba Gunung Padang itu jadi kayak panggung yang lampunya dimatikan. Semua data saintifik yang super serius itu masuk ke jurnal, yang mana jujur aja gak banyak orang awam yang mau baca. Tapi coba tebak siapa yang langsung datang? Para peziarah, para pencari energi, para penganut esoterik. Sebelum ada kontroversi piramida tertua,
Gunung Padang sudah dikenal sebagai tempat sakral atau kabuyutan oleh masyarakat Sunda. Ini adalah tempat di mana leluhur bersemayam, tempat untuk mencari kasepuhan atau kesaktian. Setelah media gencar mempublikasikan keajaiban usia situs ini, narasi esoterik langsung meroket. Kenapa ini terjadi? Karena sains gagal memberikan jawaban cepat dan memuaskan. Sains bilang, kami butuh 10 tahun lagi untuk memverifikasi data dan berdebat. Sementara, narasi esoterik dan klinik bilang, ini adalah warisan Atlantean. Ini adalah tempat penyimpanan energi kosmik. Kita sudah tahu kebenarannya, nggak perlu skop lagi. Bayangin analogi warung kopi. Lo lagi nunggu pesanan Indomie spesial, tapi tukang kopinya bilang, Indominya baru matang tahun depan, Bang. Terus ada kakek-kakek di sebelah lo yang nawarin, nih minum air putih saya aja, langsung kenyang dan pintar. Mana yang lo pilih kalau lo udah kelaparan informasi? Tentu yang instan kan? Inilah dilema pasca eksavasi. Statusnya sebagai cagar budaya nasional memang melindungi situs dari kerusakan fisik. Tapi statusnya sebagai pusat spiritual membuat tafsiran non-ilmiah menjamur liar. Misterinya bukan lagi tentang siapa yang membangun, tapi tentang siapa yang berhak menafsirkan keberadaannya sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke fakta yang paling mengejutkan. Dan ini adalah plot twist yang harus lo tahu. Terlepas dari semua perdebatan sengit tentang apakah itu piramida atau hanya bukit yang dimodifikasi, ada satu hal yang sebagian besar ilmuwan setujui. Gunung Padang adalah salah satu situs dengan intervensi manusia tertua yang pernah ditemukan di dunia. Ingat data carbon dating 16.000 hingga 25.000 tahun yang gue sebut di awal? Kalaupun lo nggak percaya klaim piramida, lo harus percaya satu hal. Ada aktivitas manusia yang signifikan, mungkin membentuk teras, mungkin menumpuk tanah, atau setidaknya menggunakan material di tempat itu pada zaman yang luar biasa kuno. Fakta mengejutkannya adalah peradaban itu tidak punya nama, tidak punya tulisan, dan seharusnya menurut buku sejarah kita, belum mampu melakukan engineering sebesar itu. Lo kenal peradaban Atlantis atau Lemuria dari cerita-cerita fiksi? Itu semua merujuk pada ide peradaban maju yang tenggelam ribuan tahun lalu. Di Gunung Padang, kita mungkin tidak menemukan kota emas, tapi kita menemukan jejak kaki dari sebuah masyarakat yang harusnya nggak ada. Masyarakat yang hidup di masa Paleolitik akhir, jauh sebelum pertanian ditemukan. Tapi entah bagaimana, mereka bisa memindahkan dan menyusun material dalam skala besar. Bayangkan studi kasus Göbekli Tepe di Turki. Situs ini juga mengubah sejarah total, karena dibangun 12.000 tahun lalu, jauh sebelum pertanian. Penemuan seperti ini memaksa kita untuk berpikir, mungkin kita terlalu meremehkan kecerdasan manusia purba. Mungkin mereka punya teknologi atau pengetahuan yang hilang total, dan kita cuma nemuin remah-remahnya aja. Gunung Padang adalah remah-remah peradaban tanpa nama itu, dan karena ekskavasi berhenti, kita selamanya hanya bisa menduga-duga. Dokumen-dokumen penelitian yang tebal itu sekarang jadi peti harta karun yang terkunci, menunggu generasi ilmuwan berikutnya untuk berani membukanya kembali. Sekarang, kita bicara tentang tanggung jawab. Gunung Padang bukan cuma harta karun, tapi juga cagar budaya nasional. Setelah ekskavasi berhenti, tugas utama negara dan para ahli adalah konservasi dan perlindungan. Ini adalah segmen yang paling gak seksi, tapi paling penting. Masalahnya begini, Gunung Padang itu sangat rapuh. Susunan batuan andesit kolom yang ada di sana itu rentan terhadap gempa, erosi, dan yang paling parah, wisatawan yang bandel. Bayangkan kalau lo punya koleksi piring antik yang super rapuh, terus setiap hari ada ratusan orang naik turun di atasnya. Jadi, tindakan berhenti menggali itu sebenarnya adalah tindakan etis yang penting. Kenapa? Karena situs itu sendiri adalah artefak terbesar yang kita punya. Kita nggak bisa mencari tahu isi perutnya kalau itu berarti kita harus merobek kulitnya. Arkeologi modern sekarang sangat mengandalkan teknologi non-invasif, pakai ground penetrating radar atau GPR, pakai LiDAR dari udara, yang intinya menyelidiki tanpa merusak.
Ini seperti analogi dokter bedah. Di zaman dulu, dokter harus membedah habis-habisan untuk tahu apa penyakitnya. Sekarang, dokter bisa pakai MRI atau CT scan. Gunung Padang sedang dalam fase CT scan yang sangat panjang, di mana data dari ekskavasi sebelumnya dicocokkan dengan hasil teknologi modern. Tapi lo tahu apa yang paling menyulitkan? Dana. Ekskavasi masif itu butuh biaya triliunan rupiah. Ketika kontroversi reda dan fokus media berpindah, dana riset besar-besaran itu juga ikut surut. Jadi, proyek besar-besaran itu sekarang bergerak lambat, kayak keong di balik layar para ilmuwan dan konservator. Mereka tahu misteri itu ada, tapi mereka juga tahu kalau salah langkah, situs itu akan hancur untuk selamanya. Jadi, kita sudah bahas, proses pemugaran Gunung Padang, atau lebih tepatnya fase ekskavasi masifnya, sudah berakhir karena konflik metode dan etika. Dan ketika ilmuwan mundur, narasi esoterik dan spiritual langsung mengisi kekosongan informasi yang ditinggalkan. Di tengah semua perdebatan ini, kita menemukan plot twist yang luar biasa. Jejak peradaban tanpa nama yang hidup ribuan tahun sebelum yang kita kenal. Sekarang, Gunung Padang itu bukan lagi situs yang harus dibongkar habis-habisan, tapi dia adalah monumen dari apa yang kita tidak tahu tentang sejarah manusia. Dia adalah pengingat bahwa di bawah lapisan tanah tempat kita berpijak, ada ribuan tahun sejarah yang sengaja atau tidak sengaja kita lupakan. Mungkin, misteri yang tak terpecahkan itu justru lebih berharga daripada jawaban yang tuntas. Kalau semua sudah terjawab, Gunung Padang akan jadi museum. Tapi selama ia masih misteri, ia akan jadi portal untuk kita terus bertanya, sebenarnya siapa kita ini? Gue mau tahu nih, menurut lo, kalau lo dikasih 1 hari penuh dan semua alat teknologi tercanggih di sana, apa yang pertama kali bakal lo cari di Gunung Padang? Tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, kalau lo suka bahasan yang mind-blowing kayak gini, pastiin lo udah subscribe channel Tahu Gak Sih Lo dan nyalain lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di misteri berikutnya.